Hai guys, apa kabar kalian semua? Gimana dengan puasanya? Semoga lancar ya. Kembali lagi di sini, saya akan mereview sebuah film fantasi yang berjudul Damsel yang rilis pada tahun 2024. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh raja dari kerajaan Aurea. Mereka menuju ke sebuah gua yang dimana terdapat monster, tepatnya seekor naga api raksasa. Tujuan mereka untuk membunuh naga tersebut demi sebuah kejayaan kerajaannya. Sesampainya di dalam gua, sang raja meminta pasukannya untuk waspada. Tiba-tiba naga itu muncul lalu menyemburkan apinya yang seketika itu juga membuat sebagian pasukan terbakar. Sang naga membunuh semua pasukan dan menyisakan sang raja. Raja yang seorang diri melepaskan pedangnya dan pasrah, dia pun berlutut di hadapan naga tersebut. Entah apa yang terjadi selanjutnya, scene kemudian berpindah setelah ratusan tahun kemudian. Diperlihatkan seorang gadis cantik keturunan bangsawan yang bernama Elodie dan bersama adiknya yang bernama Floria sedang mengumpulkan kayu bakar. Saat itu, rakyat di desa mereka sedang dilanda kemiskinan dan kelaparan. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kereta kuda menuju ke desa. Mereka pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, mereka melihat ada seorang wanita yang sedang bersama ayahnya dan ibu tirinya. Wanita itu lalu memberikan surat kepada ayahnya. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Setelah surat itu dibuka, ternyata itu adalah surat dari Ratu Aurea yang berisi lamaran yang ditujukan kepada Elodie. Sang ayah pun senang melihat putrinya yang akan dinikahkan dengan seorang pangeran. Elodie awalnya tidak setuju, namun karena Ratu Aurea menjanjikan uang yang bisa membantu rakyatnya agar terhindar dari kelaparan dan agar rakyat mereka bisa bertahan saat musim dingin. Hal itu membuat Elodie pun setuju. Di hari berikutnya, mereka pun berangkat ke Istana Aurea. Setelah sekian lama berlayar, mereka pun sudah mendekati pantai Aurea dan melihat banyak kabut. Mereka juga melihat dua patung naga besar. Terdapat juga api di mulut patung naga tersebut. Akhirnya, mereka pun sampai di kerajaan Aurea. Mereka dijemput menggunakan kereta kuda hingga sampai di istana. Mereka disambut oleh pelayan dan mengantarkannya ke kamar. Elodie pun diminta untuk istirahat agar ia bisa membiasakan diri di tempat barunya. Sebelum pergi, pelayan itu mengatakan kalau besok Elodie akan dipertemukan dengan Pangeran Henry, calon suaminya. Kemudian Elodie pun menikmati indahnya kamarnya. Saat melihat dari balkon kamarnya, ia melihat seorang wanita cantik di gedung seberang. Mereka saling menatap dan tersenyum. Sebelum akhirnya wanita itu dipanggil oleh pelayan. Di malam harinya, Elodie melihat cahaya api yang menyala dari sebuah gua. Hingga Floria menghampirinya dan meminta untuk tidur bersamanya. Di pagi harinya, mereka pun menemui Ratu, Raja, dan Pangeran Henry. Ratu mengatakan ingin membicarakan soal pernikahan dengan ayahnya. Sementara Pangeran dan Elodie diminta untuk berkeliling istana untuk saling mengenal. Keduanya terlihat cukup cepat akrab. Mereka berjalan di taman, kemudian melanjutkan bermain dengan kuda. Mereka membicarakan tentang hal-hal yang indah dan keinginan-keinginan besar yang akan mereka jalani nanti. Elodie juga menanyakan tentang api yang ia lihat tadi malam. Pangeran Henry mengatakan itu adalah upacara kuno untuk menghormati leluhur mereka. Karena itu juga mengapa Ratu memilih tanggal itu sebagai tanggal pernikahan mereka. Di tempat lain, sang ayah yang baru saja selesai berbicara empat mata dengan sang ratu, ayahnya terlihat diam, dia menjadi murung. Saat sang istri menanyakan tentang mahar,
Ayahnya mengatakan kalau mereka akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Lalu si ibu tiri menyapa sang ratu yang sedang merapikan dekor pernikahan. Ibu tiri berbicara tentang hubungan antar kerajaan setelah pernikahan. Namun bukannya disambut baik, sang ratu malah tidak suka dengan ibu tiri dan menghina keluarga si ibu tiri yang berasal dari pembuat tali. Ratu juga sempat salah sebut nama Elodie dengan nama Elois yang membuat ibu tiri curiga dengan pernikahan itu. Karena takut hal buruk terjadi, ibu tiri menemui Elodie dan memintanya untuk memikirkan kembali tentang pernikahannya dengan Pangeran Henry. Namun belum selesai menjelaskan, tiba-tiba sang ayah datang dan mengajak istrinya keluar dari kamar Elodie karena ia harus istirahat. Hari pernikahan pun tiba. Elodie dipasangkan gaun yang indah agar terlihat cantik. Setelah itu, ia pun pergi ke tempat acara pernikahan. Elodie dan Pangeran Henry pun menikah yang disaksikan banyak orang. Elodie pun resmi menjadi keluarga Kerajaan Aurea. Setelah acara pernikahan di kerajaan selesai, Pangeran Henry pun mengajak Elodie ke tempat leluhur mereka. Elodie berpamitan kepada ayahnya, ibu tiri, dan adiknya. Elodie dan Henry pun berangkat menggunakan kereta kuda. Henry membawa Elodie ke gunung untuk melakukan upacara penghormatan pada leluhur. Sesampainya di sana, Elodie merasa aneh karena orang-orang yang ada di tempat itu menggunakan topeng. Mereka pun disambut oleh Ratu Isabel dan memberikan satu buah koin untuk Elodie dan mengatakan kalau Elodie sudah bergabung dengan wanita yang telah membantu kerajaan ini. Sang ratu menceritakan di mana dulu saat raja ingin mengambil pulau ini, mereka tak tahu kalau ada monster yang telah menghuninya terlebih dahulu. Monster yang haus darah lalu meninggalkan sarangnya dan menyerang desa. Lalu raja mengumpulkan pasukan untuk membalasnya. Tapi mereka semua tidak bisa melawan monster itu. Akhirnya semua pasukan pun mati kecuali raja. Sang raja membuat perjanjian dengan monster yang mana harus menyerahkan 3 putri tercintanya, maka pulau itu akan selamat. Dan tujuan ritual ini dibuat untuk menghormati ketiga putri tersebut. Kemudian Ratu Isabel menyayat tangan Henry dan Elodie. Lalu darah Henry dan Elodie pun disatukan. Sehingga kini Elodie menjadi keturunan Kerajaan Aurea. Kemudian Elodie diminta untuk membuang koinnya ke dalam jurang. Setelah upacara selesai, Henry pun menggendong Elodie. Elodie yang merasa bahagia dengan pernikahannya, namun tiba-tiba Henry meminta maaf. Kemudian melemparkan Elodie ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, Elodie sadar dari pingsannya dan melihat koin yang dilemparkannya tadi di sampingnya. Elodie berteriak meminta tolong. Namun teriakannya itu membangunkan monster dari tidurnya. Monster itu adalah naga api raksasa yang di awal film tadi. Elodie mencoba memanjat, namun tidak berhasil. Ia melihat di sekitarnya banyak beberapa perhiasan yang bukan miliknya. Ia lalu menyadari bahwa dirinya telah dikorbankan. Tiba-tiba Elodie melihat api dari dalam gua. Elodie memeriksanya. Ia melihat seekor burung yang terbakar. Dia mencoba menyelamatkan burung itu, namun terlambat. Tak lama kemudian, ribuan burung lainnya berterbangan dengan api yang membakar tubuhnya. Elodie panik dan merunduk agar tidak mengenai burung-burung itu. Tak lama kemudian, naga itu pun datang. Elodie berlari dan bersembunyi. Sang naga berkata, setiap yang dipinjam harus dikembalikan. Setiap generasi kaumnya harus membayar. Elodie kemudian menyadari maksud dari goresan di tangannya, agar mengalir darah kerajaan di tubuhnya. Naga itu pun memerintahkan Elodie untuk berlari. Kemudian ia menyemburkan api yang mengejar Elodie hingga masuk ke dalam terowongan. Saat berlari, Elodie melihat mayat wanita dengan luka bakar di wajahnya yang sebelumnya ia lihat di istana. Elodie kemudian menemukan lubang kecil untuk bersembunyi, namun kakinya tersangkut karena besi di gaunnya.
Karena besinya terlambat dilepas, akhirnya kaki Elodie pun terkena percikan api yang membuatnya menangis kesakitan. Naga itu terus memanggil Elodie, namun dia hanya diam, sehingga sang naga mengira kalau Elodie sudah mati. Saat menyadari monster itu sudah tidak ada, Elodie pun menutupi lukanya, lalu menyalakan api sebagai penerangan untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Elodie memasuki celah-celah sempit bebatuan. Namun, Elodie malah terpleset jatuh ke sisi lain gua. Sialnya, api penerangannya pun padam. Di tengah kegelapan itu, Elodie bangkit dan melihat ada cahaya dari kejauhan. Ia mendekatinya, namun untuk sampai ke cahaya itu, ia harus melewati jurang. Elodie melompati jurang itu dan sempat terpleset. Untungnya ia berhasil naik. Sesampainya di sana, ia melihat cahaya itu dari lintah biru yang menyala dan jumlahnya sangat banyak. Karena api penerangannya tadi sudah mati, Elodie mengambil beberapa lintah sebagai sumber penerangannya. Ia lalu berjalan dan melihat ada tetesan air. Ia mengabdi tetesan air itu. Namun ternyata sang naga sudah berada di atas. Air yang beku seketika mencair dan berubah menjadi semburan api. Elodie berlari dan masuk ke sisi gua lainnya. Di dalam gua itu, Elodie melihat ada tulisan, "Di sini aman, dia tidak bisa mencapainya." Elodie juga menemukan bekas baju korban sebelumnya dan daftar nama-nama korban. Elodie kemudian memutuskan untuk istirahat di gua itu. Tapi sayangnya Elodie tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh para korban yang menyebutkan kalau kerajaan Aurea telah berbohong. Di saat Elodie terbangun, ia melihat luka bakar di kakinya dikerumuni oleh lintah biru. Namun, ketika Elodie menyingkirkan lintah itu, ternyata bisa menyembuhkan luka bakar Elodie. Elodie pun menempelkan lintah itu ke luka di tangannya, dan benar saja luka itu langsung sembuh. Elodie lalu menemukan peta di gua itu yang dibuat oleh salah satu korban yang bernama Victoria, yang artinya Victoria berhasil lolos dari gua tersebut. Tanpa pikir panjang, Elodie mempersiapkan diri untuk mencari jalan. Sebelum pergi, Elodie juga menuliskan namanya di sana. Setelah mengikuti arah peta, Elodie sampailah di batu kristal. Selain itu, Elodie juga menemukan mahkota milik Victoria. Ia juga menggunakan mahkota itu untuk memanjat lubang kristal tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, naga itu muncul dari bawah. Hal itu membuat Elodie hampir terjatuh. Namun, Elodie tak menyerah sampai akhirnya tiba di luar lubang gua tersebut. Akan tetapi, Elodie pergi ke mulut gua yang ternyata jalannya buntu. Dan sekarang ia berada di puncak gunung batu. Dari kejauhan, ia melihat ayahnya bersama 3 orang pria datang untuk menyelamatkannya. Namun, Elodie berteriak memanggil ayahnya. Naga datang menyerangnya. Untungnya, naga itu langsung pergi setelah mendengar teriakan sang ayah. Si ayah yang berubah pikiran menukarkan putrinya dengan harta, hingga mencoba mencari putrinya dan meminta 2 orang pasukan untuk melawan naga, dan 1 orang menuntunnya. Ketika Elodie kembali untuk menemui ayahnya, ia tak sengaja menemukan 3 bayi naga yang sudah mati dalam keadaan beku, dan di sana terdapat banyak sekali emas. Dan dari sanalah terungkap alasan mengapa sang raja membuat perjanjian, di mana ratusan tahun lalu Raja Aurea pertama kali mendatangi sarang naga. Ia membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Hal itu membuat naga marah hingga meminta raja untuk menebus kesalahannya dengan mengirim putri keturunannya untuk dijadikan tumbal. Elodie mendengar teriakan ayahnya dan melihat ayahnya bersama 2 pasukannya. Gak lama kemudian, naga datang dan membunuh 2 pasukan tersebut. Sedangkan si penunjuk jalan memilih pergi dan bersembunyi.
Si ayah mencoba melawan naga, tapi tentu saja itu bukanlah tandingannya, sehingga ia dengan mudah dikalahkan. Saat naga menusuk tubuh si ayah dengan kukunya, Elodie tak sengaja mengeluarkan suara, sehingga naga itu mencari Elodie yang bersembunyi. Untungnya, sebelum naga itu menemukan Elodie, ia terpancing dengan suara pria penunjuk jalan itu. Setelah itu, naga pergi mencari arah suara itu. Elodie lalu menghampiri ayahnya yang sudah sekarat. Sang ayah lalu meminta Elodie untuk naik ke atas karena ibu tiri sudah menunggunya di kapal. Hingga akhirnya ia pun meninggal. Setelah sang naga membunuh si penunjuk jalan, ia melihat Elodie sedang naik ke atas gua menggunakan tali. Naga itu menyemburkan apinya ke arah Elodie, tetapi Elodie sudah berhasil keluar dan segera pergi melarikan diri dengan menaiki kuda. Kaburnya Elodie membuat sang naga marah. Lalu ia membakar seluruh wilayah hutan, dan itu terlihat sampai ke kerajaan Aurea. Ratu Isabel yang melihat hal itu menyadari kalau Elodie berhasil selamat. Isabel kemudian menculik Floria dan akan dijadikan sebagai pengganti Elodie. Keesokan harinya, Elodie yang sedang bersembunyi di balik batu bertemu dengan ibu tiri, dan ibunya memberitahu kalau Isabel telah membawa Floria ke gunung. Tak pikir panjang, Elodie langsung pergi ke sana untuk mencegah Isabel. Namun, sayangnya Elodie terlambat. Isabel sudah mencampurkan darahnya dengan darah Floria dan kemudian melemparkannya ke dalam jurang. Sesampainya di jembatan, ia langsung menggunakan tali untuk turun ke dalam jurang. Sementara naga itu sudah terlebih dahulu menangkap Floria. Elodie yang sudah sampai di dasar jurang langsung menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian si naga. Tak lupa, Elodie mengambil pedang sang ayah. Elodie bersembunyi sampai di mana alat yang dia buat tadi jatuh, dan itu membuat naga segera pergi menghampirinya karena ia mengira kalau itu adalah Elodie. Sementara Elodie berusaha membangunkan adiknya. Floria! Tak sempat kabur, Elodie meminta Floria untuk bersembunyi. Ketika sang naga datang, secara mengejutkan Elodie menodongkan pedang tepat di mata sang naga. Namun, ia tak memiliki keberanian untuk menyerang naga tersebut. Elodie mengatakan kalau mereka berdua telah dibohongi. Ia juga mengatakan kalau ia bukanlah keturunan kerajaan Aurea. Namun, sang naga tidak mempercayainya. Hingga akhirnya sang naga menyemburkan api ke arah Elodie. Untungnya Elodie masih bisa selamat karena ia terjatuh ke dalam genangan air. Walaupun tangannya mengalami luka bakar. Floria yang melihat kakaknya lalu melemparkan pedangnya. Saat Elodie akan mengambil pedangnya, naga itu terlebih dulu menangkapnya. Elodie melakukan perlawanan dengan menusukkan mata naga dengan pisau. Gak hanya itu, Elodie juga mengambil pedang dan berhasil menusuk kaki si naga. Ketika sang naga sudah mulai lemah, Elodie melihat dinding berombak yang dapat memantulkan angin. Elodie pun memancing si naga ke dinding itu dan memintanya untuk membunuhnya dengan semburan api. Sang naga lalu menyemburkan apinya. Elodie langsung melompat hingga api tersebut mantul dan mengenai kepala si naga. Sang naga pun kesakitan dan akhirnya berhasil dikalahkan. Elodie kemudian menceritakan kalau semua para wanita yang dikirim ke sini bukanlah keturunan kerajaan Aurea. Mereka sengaja mencampurkan darahnya sehingga sang naga mencium darah kerajaan. Sang naga kemudian meminta Elodie agar membunuhnya. Namun Elodie menolak. Dan ia malah membantu naga dengan menyembuhkan luka di tubuhnya menggunakan lintah biru. Dari sinilah sang naga akhirnya sadar. Setelah itu, Elodie kemudian kembali ke istana Aurea. Di sana, Ratu Isabel sedang menikahkan Pangeran Henry dengan putri kerajaan lain yang akan dijadikan tumbal berikutnya.
Elodie lalu mendekati sang putri dan memintanya agar ia dan keluarganya segera pergi dari tempat tersebut. Elodie juga menyuruh orang-orang yang bukan keturunan Aurea untuk pergi meninggalkan istana. Tak lama kemudian, sang naga datang dengan penuh amarah. Elodie dan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan istana. Sang raja menyemburkan api, dan keluarga Isabel serta seluruh kerajaan pun terbakar. Lalu Elodie keluar dari istana dan diikuti oleh sang naga. Di hari berikutnya, Elodie, Floria, dan ibu tiri kembali ke kerajaan. Sang naga pun mengikuti untuk menjaga mereka. Film pun selesai.